Satu hal yang tersulit di dalam mengikut Tuhan adalah mengerti waktunya Tuhan. Dan tidak jarang orang yang jatuh dalam hal itu karena kekecewaannya, karena frustrasinya dalam mengikuti waktu dan cara Tuhan bekerja. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dituliskan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, memahami inilah kita sering gagal. Tapi Tuhan sudah menetapkan semuanya ada waktunya. Jika demikian, apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita mengerti dalam hal ini? Ada 3 kategori waktunya Tuhan. Yang pertama, ketika Tuhan mau melakukan apa yang saudara inginkan, maka Dia akan berkata sebagaimana dicatat dalam Kejadian 13 ayat yang ke-17, yaitu, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Artinya, waktunya Tuhan untuk berkata sekarang. Nah, pada waktu Tuhan berkata sekarang, maka kita harus meresponinya dengan segera bergerak, segera bertindak. Ketika Tuhan berkata sekarang, tapi kita tidak bergerak, maka kita seperti pacar ketinggalan kereta. Kita akan seperti melihat buah duren yang musimnya sudah berlalu. Yang kedua, saudaraku, selain daripada Tuhan berkata, bersiap segera bertindak, tetapi Tuhan juga bisa berkata, sabar, nantikan. Di dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Dalam hal ini, kita sering dilatih oleh Tuhan untuk pause, untuk sela, untuk menantikan Dia. Bagaimana cara kita menantikan Dia? Alkitab mengajarkan kita menantikan Tuhan dengan meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, supaya ketika kita menantikannya, kita tidak kecewa, kita tidak berpikir bahwa Tuhan terlambat. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Pada waktu Tuhan berkata, sabar, nanti, maka itu waktunya kita merendamkan diri kita dalam hadirat-Nya, memenuhkan diri kita dengan hadirat-Nya, sehingga kita terus bisa menantikan momentum yang tepat untuk Tuhan bekerja. Mazmur 37 ayat 34 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Pada waktu menantikan Tuhan, bukan berarti kita diam, tapi pada waktu kita menantikan waktunya Tuhan, di sana kita tenang dalam hadirat-Nya. Di sana juga kita menguatkan iman kita, dan di sana juga kita tetap ikut jalan-jalannya. Sedangkan yang ketiga, waktunya Tuhan adalah waktu yang tidak terduga. Nah, ketika ini datang, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita terima segala sesuatu dengan ucapan syukur. Roma 11 ayat 33 berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 3 cara Tuhan bertindak lewat waktu. Yang pertama, Dia berkata, sekarang, segera kita berjalan, segera engkau bertindak. Yang kedua, Dia berkata, sabar, nantikan. Nantikan dengan ikuti jalan-jalannya, nantikan dengan tetap berendam dalam hadirat-Nya. Dan yang ketiga, dan pada waktu itu, engkau hanya diminta untuk bersyukur apapun yang sedang Dia kerjakan. Entah hal yang engkau suka atau hal yang engkau tidak suka, tetapi pasti itu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu
ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Tuhan Yesus memberkati saudara.